1536. Ada 5 orang Uncomon level di sini. Jika kita benar-benar bertarung, itu tidak akan terlalu buruk. Mereka bertiga adalah Uncomon level luar yang memiliki karakteristik unik. Glenn menatap Thalia dan yang lainnya. 3 orang Uncomon level dengan karakteristik unik, bukankah itu kumpulan Uncomon level yang sangat hebat? Aku juga ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Wendy berbicara dengan dingin. Big Jade adalah planet yang membuat Damar hampir mati. Hampir semuanya tidak memiliki perasaan baik. Dewa Matahari tidak ada di sini. Ini adalah laut kekacauan. Orang-orang ini harus mati. Oke, kalau begitu. Glenn mengangguk. Thalia menatap Lilia dan berkata, "Lilia, jaga Damar baik-baik. Kami keluar dulu." Lilia mencoba mengatakan, Ini adalah perang Uncomon level. Tunggu sampai kamu benar-benar memasuki Uncomon level, nanti baru bisa ikut berpartisipasi. Selagi belum sampai sana, kamu harus melindungi Damar sekarang." Thalia tersenyum dan berkata, "Dulu, dia berdiri di depan kita. Semua bahaya ditanggung olehnya sendiri. Sekarang, giliran kita untuk melindunginya." Kemudian, matanya bergerak dan berkata, "Hari ini, aku akan membunuh mereka." Lilia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kalian berhati-hatilah." Oke, Thalia mengangguk, lalu bergegas keluar dengan sangat cepat. Sebanyak 5 orang dengan cepat muncul di tembok yang dibentuk dengan batu di luar. Di tembok kota itu, puluhan orang berdiri di sana. Saat mereka melihat Glenn, wajah Zenedi terlihat terkejut. Kemudian, tanpa banyak omong kosong, dia dengan tenang menatap Thalia dan yang lainnya. Apa yang dikatakan dewa memang benar. Kalian memang berada di laut kekacauan. Hari ini, kalian semua akan mati. Zenedi, Saka ada di dalam kota. Jika kamu berani menyerang, nyawamu pasti akan hilang di sini. Teriak Glenn. Saka, Zenedi tersenyum dan berkata, "Apakah kamu pikir aku berani memasuki laut kekacauan tanpa tahu apa-apa?" Saka tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Dia berani muncul di tempat ini. Hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Serang, kering. Thalia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan penampilannya terlihat bermartabat. Zenedi sangat kuat, dan jumlah musuh lebih banyak dari mereka. Namun, mereka tidak punya jalan untuk mundur. Untuk Damar, pedang Thalia mengarah ke langit. Apa yang ditunjuk pedang, itulah yang diinginkan hati. Tidak ada jalan kembali. Wendy dan Yani berbisik bersamaan. Demi semua yang bernapas, bunuh. Di tubuh Thalia, api meledak dengan besar dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya melompat turun dari tembok. Perang Uncomon level secara resmi terjadi di pinggiran kota. Di salah satu sudut ruangan, Lilia terduduk dengan kecemasan di wajahnya. Saat itu, Zenedi memaksa Damar mengeluarkan jurus lonjakan kematian. Namun apa daya, Damar hanya mampu bertahan tanpa bisa memberikan serangan yang berarti. Seiring berjalannya waktu, jumlah musuh lagi-lagi bertambah. Kekuatan yang dimiliki Zenedi berada di tingkatan Uncomon level yang luar biasa. Lilia tentu saja tahu betapa susahnya mereka jika ingin memenangkan pertarungan kali ini. Tapi, apa boleh buat, mereka hanya perlu habis-habisan melawan musuh. Memikirkan hal itu, diam-diam Lilia menundukkan kepala menatap Damar yang berada dalam sebuah kepompong. "Damar, jika kamu masih hidup, pastinya kamu bisa memenangkan pertempuran kali ini. Entah berapa lama lagi kamu siuman. Kita juga sudah menemukan beberapa jejak mengenai informasi keberadaan Blade Berserker. Dia pasti bisa mencari cara menyelesaikan masalahmu," ucap Lilia sedikit lirih. Selesai mengatakannya, dia pun menyentuh kepompong yang membungkus Damar secara perlahan. Jejak kesedihan pun terpancar di wajahnya. "Damar, kamu harus bertahan," imbuhnya. Dan tepat pada saat ini, jari jemari Damar tiba-tiba bergerak. Kepompong yang membungkus Damar pun juga ikut bergerak. Wajah Lilia seketika berubah. Di waktu yang bersamaan, dia merasakan energi vitalitas yang meningkat pesat pada diri Damar. "Damar," raut wajah Lilia nampak antusias. Tangannya pun segera dia letakkan di atas kepompong. Energi vitalitas mengalir cukup deras pada tubuh Damar. Dalam kegelapan yang tak berujung, saat ini, Damar memejamkan mata dan duduk bersila di atas punggung naga. Di sekelilingnya, bermacam-macam hukum nampak bergejolak tak karuan. Jejak kesakitan pun terpancar di raut wajah Damar. Tepat sekali, dalam tubuh Damar saat ini, jika di total ada 9 macam kekuatan hukum yang sedang bergejolak.
Dia merasa telah menghabiskan bertahun-tahun lamanya di dalam kegelapan yang tak berujung ini. Saking lamanya, dia pun seolah telah hidup selama ratusan tahun. Dengan memanfaatkan waktu yang tak terbatas, sedikit demi sedikit dia mampu menguasai 8 hukum sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Sedangkan barusan, dia berhasil menguasai hukum yang sesuai dengan karakteristik penguatan miliknya. Dia tidak tahu seperti apa hukum penguatan itu, tapi jika digunakan, efeknya benar-benar luar biasa. Bahkan, dia merasa hukum penguatan lebih kuat daripada hukum magma. Namun tetap saja, bagaimanapun karakteristik penguatan adalah karakteristik yang sangat umum. Sebagai karakteristik yang tidak langka, tidak ada yang pernah menguasainya hingga mencapai Uncomon level. Tapi, Damar mampu melakukannya. Awalnya dia mengira, dengan menguasai 8 hukum karakteristiknya, dia bisa dengan mudah keluar dari ruang waktu ini. Namun, semenjak berhasil menguasai 8 hukum itu, Damar justru merasa jika bayangan naga yang bersamanya selama ini mulai menghilang perlahan. Bayangan naga itu seolah berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah cahaya putih yang melayang di hadapannya. Cahaya putih itu merupakan satu-satunya cahaya yang ada di dalam kegelapan yang tak berujung ini. Selain itu, di dalamnya seolah terkandung sebuah kekuatan yang tak ada habisnya. Damar tak kuasa menahan keinginannya mengangkat tangannya dan menyentuh cahaya putih itu. Pada saat jarinya menyentuh cahaya itu, kumpulan cahaya yang semula nampak seukuran butir beras, tiba-tiba meledak menjadi kilauan cahaya yang tak berujung, menerangi seluruh ruang gelap yang dihuninya saat ini. Cahaya menyilaukan pun menyapu Damar seolah sedang memberikan semacam kekuatan tertentu. Detik lanjutnya, dia pun merasa jika rohnya telah kembali ke tubuhnya pada saat itu juga. Di dalam tubuhnya, terlihat sebuah energi aneh yang terus mengalir ke dalam dirinya. Dia merasa energi chi-nya benar-benar terikat dalam tubuhnya dan tak hentinya berubah menjadi semakin kuat. Namun, berlawanan dengan itu, energi vitalitas dalam tubuhnya mulai melemah. Apa yang terjadi? Sahut Damar tak tahu menahu dengan apa yang terjadi. Damar tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Saat ini, titik cahaya planet utama serasa berada dalam dantian miliknya. Semua energi chi-nya seolah tengah diserap olehnya. Energi vitalitas dalam tubuhnya benar-benar telah lenyap untuk saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu, rasa putus asa pun menghinggap di hati Damar. Dalam kegelapan yang tak berujung, entah berapa tahun lamanya dia hidup sebatang kara. Susah payah dia berhasil menguasai 8 macam hukum dan berpikir dirinya mampu keluar dari situasi ini. Tapi siapa sangka, meski sudah kembali pada tubuh aslinya, namun energi vitalitasnya justru lenyap tak bersisa. Kamu memberiku sebuah harapan dan di saat yang bersamaan memberiku sebuah keputusasaan. Ucap Damar sedikit getir. Apa aku tidak bisa bertemu Lilia lagi? Di sisi lain, Lilia tak lagi merasakan energi vitalitas pada diri Damar. Air matanya pun terus membasahi pipi. Entah berapa banyak energi vitalitas yang dialirkan pada tubuh Damar. Di langit, guntur dan kilat terus menyambar, energi dalam tubuh Lilia pun terus meningkat ke arah Uncomon level. Apa ini artinya Lilia juga mencapai kultivasi tingkat Uncomon level? Sebuah pohon kuno besar melayang di udara, bersatu dengan guntur dan kilat. Guntur dan kilat pun terus bergejolak, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Guntur dan kilat menutupi seluruh kota dan seluruh planet dan asteroid. Pohon kuno itu tampaknya memiliki kekuatan damai yang mampu menahan kerusakan akibat guntur dan kilat. Dan di waktu yang bersamaan, terdengar sebuah raungan menggema. Di langit, lagi-lagi muncul bayangan berbentuk naga yang tampak gagah dan perkasa. Pemandangan yang aneh pun muncul seiring dengan kemunculan bayangan naga itu. Seolah-olah suasana saat berada dalam keheningan yang mendalam. Bersambung, 1537. Di perbatasan kota, Talia terlihat bersimbah darah, dari dalam mulutnya pun tak hentinya mengeluarkan darah segar. Meski sudah mencapai kultivasi tingkat Uncomon level dan merupakan pemilik karakteristik unik, tapi tentu saja semua itu masih tidak cukup untuk melawan Zenedi. Akibatnya, dia terluka sangat parah saat ini. Namun, di waktu yang bersamaan, raut bahagia terpancar di wajahnya saat melihat bayangan pohon kuno dan naga di langit. Saat dirinya mencapai kultivasi tingkat Uncomon level, kejadian serupa juga terjadi padanya. Dia tahu betul apa arti pohon kuno dan bayangan naga yang ada di langit. Pohon kuno tentu saja mewakili diri Lilia, sedangkan bayangan naga tak perlu ditanyakan lagi tentu saja milik Damar.
Thalia menatap Zenedi yang ada di hadapannya, kedua matanya bersinar dengan kilau tak berujung. Tamat sudah riwayatmu, timpal Thalia, matilah kalian semua. Namun, Zenedi tak bergeming, dia tetap mengeluarkan energi Chi-nya menyerang ke arah Thalia. Baik Thalia maupun Lilia, sebenarnya mereka merasa putus asa, sama halnya dengan Damar saat ini. Damar merasa energi vitalitasnya diserap oleh titik cahaya itu. Dia tidak tahu benda apa itu sebenarnya, menyerap semua energi Chi miliknya dan terus berkedip di dalam dantiannya. Kekuatan asing ini membesar dan mengecil di waktu yang bersamaan. Di sisi lain, blar, titik cahaya ini tiba-tiba meledak dan seolah-olah berubah menjadi langit penuh bintang di dalam dantian miliknya. Energi Chi yang mengerikan dan lebih murni mengalir dari dantian menuju seluruh anggota badan. Sebuah energi vitalitas yang menakutkan kini tengah berada di dalam tubuh Damar. Aura yang sangat dahsyat muncul dalam kepompong yang melilit Damar. Damar, Lilia merasakan energi mengerikan berasal dari kepompong yang melilit Damar. Keterkejutan pun terpancar di wajahnya. Namun, dalam sekejap, keterkejutan itu berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Klek, tiba-tiba, muncul retakan di kepompong dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Selanjutnya, kepompong itu seolah meledak dan membuat segala sesuatu yang ada di ruangan itu berhamburan kemana-mana. Sebuah sosok tiba-tiba melayang dengan perlahan di udara. Di sekelilingnya, kekuatan hukum yang menakutkan terus bergejolak. Di saat yang bersamaan, Damar membuka matanya dan mengulurkan tangannya ke arah Lilia. Lilia, aku telah kembali. Nampak sebuah senyuman di wajahnya. Saat ini, kekuatan hukum yang tak ada habisnya mengalir ke langit. Kekuatan hukum itu mampu melenyapkan guntur serta kilat secara bersamaan. Tekanan yang diberikan bayangan naga pun mampu membuat sambaran guntur dan petir tak mampu menyentuh tubuh Damar sedikitpun. Uncomon level, itu artinya, setelah melewati hukum langit, mulai dari sekarang, Damar bukanlah orang biasa lagi. Secara perlahan, dia mulai mendarat ke permukaan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, aura dalam tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang alam semesta. Damar yang sebelumnya mudah terpancing emosi, kini terlihat lebih tenang. Di tubuhnya, efek yang diakibatkan oleh kabut merah, ingin melakukan kekerasan kapan saja dan di mana saja, serta dao pembunuh yang tak karuan, kini sepenuhnya telah menghilang. Emosi yang meluap berubah menjadi sebuah kedamaian. Tidak dapat dipungkiri, saat berada dalam kegelapan yang tak berujung, entah berapa lama Damar merasakan kesepian yang luar biasa. Bahkan, tidak ada satupun orang yang berbicara dengannya. Jika orang lain yang berada dalam posisi itu, besar kemungkinan mereka akan menggila. Untungnya, energi vitalitas kehijauan milik Lilia terus mengalir memberi Damar harapan untuk tetap bertahan. Waktu yang tak berujung setidaknya telah memberikan perubahan besar pada aura energi Damar. Seiring dengan itu, kondisi pikiran dan hatinya pun masih tetap bisa terhubung. Air mata Lilia terus mengalir, bayangan pohon kuno dalam dirinya pun menemani naga Damar saat menekan guntur dan kilat. Selesai melakukannya, pohon kuno pun kembali ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia secara resmi telah memiliki kultivasi tingkat Uncomon level. Namun, entah kenapa dia tidak ingin merasakannya sedikitpun. Sambil terus menangis, dia memeluk Damar dengan erat. Damar mengelus lembut punggung Lilia, matanya pun juga terlihat sembab. Dia berusaha menahan air matanya agar tak keluar. Terima kasih, Lilia. Terima kasih karena kamu sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun tetap bersamaku. Bagaimana keadaan bumi dan Eternal Planet sekarang? Big Jade tak lagi mengganggu bumi dan Eternal Planet, kan? Ucap Damar. Lilia sontak terkejut saat mendengar ucapan Damar. Apa? Jelas-jelas kita hanya melalui 10 hari setelah kejadian itu, apanya yang bertahun-tahun? Ucapnya heran. Justru Damar yang saat ini dibuat terkejut. Baru lewat 10 hari. Jelas-jelas dia merasakan waktu berabad-abad lamanya tak bertemu dengan Lilia dan yang lainnya. Bagaimana kondisi terkini? Tanya Damar sembari mengerutkan keningnya. Oh iya, demi menyelamatkanmu, kita bergerak menuju laut kekacauan untuk mencari tetua Blade Berserker. Tapi, justru diburu oleh Raja Kerajaan Swinton, Zenedi. Demi melindungimu, Thalia dan yang lainnya sudah pergi bertemu dengannya, jawab Lilia. Raja dari Kerajaan Swinton. Dalam ingatan Damar, muncul sosok pria tua yang menjadi musuhnya terakhir kali. Sekalipun sudah menggunakan jurus lonjakan kematian, tapi tetap saja tidak mampu mengalahkan pria tua itu.
Dia akan menjadi orang pertama yang aku lumpuhkan dengan kekuatan baruku ini. Selesai mengatakannya, dia pun menarik tangan Lilia untuk ikut bersamanya. Pada saat ini, terasa angin sepoi-sepoi di sekitarnya. Dan dalam sekejap, Damar tak lagi berada di tempat, melainkan tengah muncul di perbatasan kota. Saat ini, dia melihat banyak wajah yang sangat familiar dengannya. Thalia, Wendy, Yani, Raya. Di waktu yang sama, Damar tak lagi bisa menahan perasaannya, lagi-lagi matanya nampak sembab. Awalnya, dia mengira tak akan bisa melihat mereka lagi di sepanjang hidupnya. Dia juga merasa dirinya akan terkurung selamanya di kegelapan yang tak berujung itu. Saat berada di sana, kesepian dan tekanan yang luar biasa telah dia rasakan. Hampir saja membuatnya gila, dan sekarang, begitu melihat sahabat-sahabatnya dari jarak sedekat ini, dia merasa sepadan atas semua yang telah dilaluinya selama ini. Bahkan, ada rasa ingin menangis terseduh-seduh di dalam hatinya. Mengenai 10 hari yang Lilia katakan barusan, untuk sementara waktu dia tidak bisa memahaminya. Tapi, dia berencana setelah semua ini selesai akan mengajukan beberapa pertanyaan pada sahabat-sahabatnya itu. Pedang, kemarilah. Satu tangan Damar pun terbuka. Pedang naga azure yang dibawa Lilia pun langsung bergerak menuju tangan Damar. Damar menatap Zenedi yang berada di kejauhan. Kamu sempat ingin membunuhku dan ingin membunuh sahabat-sahabatku di kota Yara, ucap Damar santai. Selesai mengatakannya, dia pun memalingkan mukanya menatap Thalia. Hari ini, kamu sudah melukai Thalia juga. Jika kamu tidak mati di tanganku, benar-benar tidak masuk akal. Thalia menderita luka yang cukup parah. Damar bisa merasakannya dari aura tubuh wanita itu yang nampak kacau. Damar melangkah maju dan mendekati Thalia. Di saat yang bersamaan, serangan pedang dengan hukum kehancuran yang mengerikan diarahkan tepat menuju Zenedi. Zenedi tersenyum dingin, dia ingin menggunakan hukum reruntuhan untuk melenyapkan serangan Damar. Tapi, saat kekuatan hukum reruntuhan diaktifkan, dia justru merasakan bahaya dan tekanan yang luar biasa. Dia pun langsung dipukul mundur dengan satu serangan yang Damar lancarkan. Damar memeluk Thalia, wajah sembab pun terpancar di mata sahabatnya ini. Maaf karena sudah membuat kalian khawatir. Sekarang, biarkan Lilia merawatmu. Sisanya, serahkan padaku, ucap Damar kemudian. Thalia mengangguk. Dia merasa tenang saat melihat senyuman di wajah Damar. Damar memang sosok pemimpin yang menginspirasi mereka semua. Bersambung, 1538. Selama beberapa hari Damar terluka dan tak sadarkan diri. Semua orang tentu saja berada di bawah tekanan yang luar biasa, terutama Thalia. Dia yang menggantikan Damar dalam mengambil berbagai keputusan. Setiap kali dia memutuskan, ada sebuah tekanan batin dalam hatinya. Dalam benaknya, semenjak bergabung ke dalam Night Watcher, tidak ada yang mustahil dilakukan oleh Damar. Selama Damar ada dan tetap hidup, harapan akan selalu ada. Setelah Thalia berada dalam perawatan Lilia, terdengar suara teriakan Iwong yang menggelegar. Damar, akhirnya kamu menunjukkan batang hidungmu. Hari ini, aku akan menangkapmu dan membalas dendam atas kematian Jupiter pimpinan kami. Dia menghampiri Damar dan bergabung bersama Zenedi untuk melawannya. Kamu, Uncomon level, ini mustahil, sahut Zenedi dengan wajah yang terkejut. Ya, memang benar, aura yang ada dalam diri Damar saat ini memang Uncomon level. Tulang naga, Uncomon level, jika kedua kalimat itu digabungkan. Bukankah artinya sangat kuat, kelewatan kuat? Di dalam sejarah alam semesta ini, hanya ada satu orang yang berhasil melakukannya. Selain itu, orang itu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Eksistensi yang diketahui melintasi zaman. Sedangkan Damar, berhasil melakukannya hanya dalam waktu 10 hari. Sebelumnya, Damar hanya menguasai hukum kehancuran. Itu pun tidak ada hubungannya dengan karakteristik yang dimilikinya. Itu artinya, dalam waktu 10 hari, Damar telah menguasai 8 hukum sekaligus. Selain itu, dia juga berhasil mencapai kultivasi Uncomon level. Tidak peduli bagaimana Zenedi memikirkannya, kemungkinan seperti itu benar-benar mustahil. Tidak pernah terdengar kejadian serupa sebelumnya. Namun tiba-tiba, Zenedi teringat akan sesuatu. Kamu, masuk ke ruang 4 dimensi. Dimensi ruang dan waktu, ucapnya sembari menatap Damar. Aku tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan, ucap Damar sembari mengacungkan pedang naga azure miliknya ke arah Zenedi. Hari ini, karena kalian ada di tempat ini,
biarkan aku menguji kalian. Aku mau lihat, seberapa lama kamu bisa menahan seranganku. Kalimat itu yang diucapkan Zenedi pada Damar saat pertama kali berjumpa dengannya. Sekarang, Damar justru mengembalikannya. Di saat yang bersamaan, dia pun melanjutkan ucapannya, mengenai penjaga naga, aku akan membuatnya terhapus dalam sejarah Big Jade. Selesai mengatakannya, senyum mengerikan pun terpancar di wajah Damar. Swoosh! Dalam sekejap, kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya mulai bergejolak tiada henti. Dalam sekejap, baik Zenedi dan Iwong, mereka berdua terperangkap di dalamnya. Saat kekuatan hukum tiba-tiba menyebar, semua orang yang ada di lokasi pun nampak ngeri. Jika di alam semesta ini mencari orang yang pantas memiliki tingkat kultivasi Uncommon level, tidak perlu diragukan lagi. Jawabannya pasti pemilik tulang naga, meski sangat susah untuk mencapai level itu. Setidaknya, harus menguasai 7 kekuatan hukum. Ini merupakan pencapaian yang mustahil dilakukan oleh kebanyakan orang di sepanjang hidup mereka. Dual karakteristik saja sudah cukup susah untuk mencapai tingkat Uncommon level, apalagi tulang naga. Di sisi lain, kedua mata Gelan terbelalak saat melihat kekuatan mengerikan Damar. Energi Chi Damar yang menyelimuti musuh saat ini, terdapat total 9 hukum di dalamnya. Tidak salah lagi, ada 9 hukum yang menyelimutinya. Permukaan tanah mulai bergetar, batu dan kayu yang tak terhitung jumlahnya juga mulai melayang di udara. Di bawah pengaruh hukum penguatan, semua benda mulai memadat dan mengeras, melayang di belakang Damar. Setelah energi Chi yang luar biasa muncul, berbagai macam hukum melayang di udara, membuat orang-orang yang melihat merasa takjub luar biasa. 9 macam jenis hukum, sahut Gelan sambil menelan ludahnya, ada apa dengan bocah ini? Selain itu, dari mana munculnya bocah ini? Sebelumnya, Damar selalu berada di dalam kepompongnya. Tentu saja Gelan tak tahu bagaimana proses kemunculan Damar saat ini. Ada banyak benda yang melayang di belakang Damar. Setelah karakteristik penguatan diaktifkan, kekuatan karakteristik tersebut langsung menyebar ke dalam energi Chi Damar. Damar menatap Zenedi dan Iwong yang sedang terkejut saat ini. Senyum dingin pun dia pancarkan di wajahnya. Saat berada di kota Yara, kamu ingin membunuhku. Sekarang, kamu juga memburu sahabat-sahabatku hingga ke tempat ini. Akibatnya, Talia terluka karena ulahmu. Ucap Damar kemudian. Berbicara mengenai hal itu, Damar memalingkan wajahnya menatap Iwong, dan kamu. Aku selalu mengatakannya, aku tidak tertarik bermusuhan dengan Big Jade. Aku hanya ingin menuntut ketenangan di planet asalku. Tapi, kalian justru sengaja membuatku menjadi musuh kalian. Damar pun terhenti sejenak, senyum jahat pun terpancar di sudut mulutnya. Kalau begitu, aku turuti keinginan kalian. Aku akan menjadikan Big Jade sebagai musuhku, membantai kalian hingga tak bersisa. Dan terakhir, tentu saja akan membuat planet asalku tenang. Selesai mengatakannya, angin dahsyat pun segera berhembus. Hukum angin membelah apapun yang dilewatinya dan menggulung pasir serta bebatuan sekaligus, sehingga terciptalah tornado. Di waktu yang bersamaan, semua benda yang berada dalam hukum penguatan di belakang Damar, satu persatu diselimuti oleh kilat dan bergerak ke arah Zenedi seperti bola meriam. Karakteristik magma pun berubah menjadi ular-ular api yang juga bergerak menyerang Zenedi. Situasi di sekitar tak lagi bisa membuat siapapun berkutik. Dinginnya hukum es pun menambah kengerian di lokasi. Beginilah kekuatan tulang naga. Di bawah kekuatan 9 macam hukum, ini tidak sesederhana layaknya 9 ahli bela diri dengan tingkat Uncommon level yang menyerang secara bersamaan. Hanya dalam hitungan detik, Damar sudah berada di depan Iwong. Dia tidak menggunakan trik apapun, hanya mengaktifkan karakteristik jiwanya. Seiring dengan itu, tebasan pedang pun juga mengarah pada Iwong. Menghadapi serangan dadakan Damar, tentu saja membuatnya tidak sempat mengeluarkan kekuatan hukumnya. Dia hanya terdiam di tempat menghadapi serangan tebasan pedang Damar. Tidak ada perlawanan yang cukup berarti darinya. Penjaga naga, hari ini kalian akan menjadi sejarah. Gumam Damar. Detik berikutnya, kekuatan jiwanya terbagi menjadi beberapa bagian, hukum jiwanya pun telah diaktifkan. Beberapa orang yang sedang bertarung dengan yang lainnya pun masuk dalam pengaruh hukum jiwa. Semuanya terdiam di tempat. Dalam pertarungan antar master bela diri, peluang sekecil apapun akan mempengaruhi hidup dan mati. Karakteristik jiwa dalam tingkat Uncommon level memang sangat jarang dijumpai. Serangan yang dilancarkan sangat misterius, diikuti dengan beberapa orang yang nampak bingung dan terdiam di tempat.
Sementara Wendy, Yani, Glenn serta Raya, mana mungkin akan melewatkan kesempatan itu. Ah, slash. Beberapa teriakan kesakitan pun terdengar. Tampaknya, terdapat 2 orang yang langsung tewas di tempat, sementara sisanya menderita luka yang sangat parah. Sosok Iwang pun perlahan jatuh dari langit. Zenedi nampak panik menghadapi serangan itu. Saat tornado lenyap dan pasir serta bebatuan jatuh satu persatu, barulah dia mampu melihat sekeliling dengan jelas. Hanya saja, tubuhnya seolah mati rasa saat melihat pemandangan yang ada di depannya. Kemunculan Damar benar-benar membuat pukulan telak bagi mereka. Hanya dalam hitungan detik, sudah ada 3 orang yang tewas dan 2 orang terluka. 2 yang terluka itu pun hanya menunggu masalah waktu hingga mereka benar-benar tewas. Emosi dalam diri Zenedi pun meledak-ledak. Dalam pikirannya saat ini hanya ada satu pemikiran. Apa ini kekuatan mengerikan pemilik tulang naga yang berhasil mencapai tingkat Uncomon level? Ada sebuah rumor dalam tingkatan Uncomon level. Menurut desas-desus yang beredar, kekuatan tempur tulang naga yang berhasil mencapai tingkat Uncomon level adalah yang terkuat. Kecuali jika karakteristik unik lainnya telah mencapai tingkat level tertentu. Namun jika tidak, maka tulang naga tidak ada tandingannya. Tapi masalahnya, terlalu sulit untuk seorang pemilik tulang naga mencapai Uncomon level. Tapi, jika berhasil, kekuatan yang dihasilkan pun tiada duanya. Bersambung, 1539. Pemilik tulang naga yang berhasil mencapai Uncomon level merupakan ahli bela diri terkuat yang pernah ada. Belum lagi di antara hukum kekuatan yang Damar kuasai, serta hukum kehancuran yang sesuai dengan karakteristik kematian. Hanya itu yang bisa Zenedi pikirkan saat ini. Dengan Damar memasuki ruang 4 dimensi, maka semuanya akan masuk akal. Tidak mustahil jika dalam 10 hari, Damar sudah mencapai tingkat Uncomon level dan menguasai 8 macam hukum. Damar menoleh dan menatap ke arah Zenedi, senyum menyeringai pun tergambar di sudut mulutnya. Mari. Tunjukkan padaku, berapa kali kamu bisa menahan seranganku. Baru mencapai Uncomon level saja sudah belagu. Ucap Zenedi sembari mengangkat pedang panjangnya. Meski kamu pemilik tulang naga, tapi ingat, kamu baru mencapai tingkat Uncomon level itu. Sedangkan aku, jauh berada di atasmu. Mustahil kamu bisa menang dariku. Selesai mengatakannya, aura dalam tubuh Zenedi pun meningkat tajam. Ekspresi Damar pun sedikit menyusut saat melihat kekuatan yang ada pada diri Zenedi. Meski merasa bisa mengalahkan Zenedi, tapi Damar tahu, bagaimanapun lawannya kali ini merupakan orang terkuat yang berdiri di puncak Uncomon level. Oleh sebab itu, dia tidak berani bertindak gegabah. Karakteristik yang dimiliki Zenedi sama persis dengan Tigreal. Kekuatannya mampu menghapus memori ingatan seseorang. Semua jenis karakteristik langka memang sedikit aneh, itu sebabnya kenapa Damar tidak boleh ceroboh. Di tubuhnya, aura pedang meningkat tajam menyatu dengan hukum kehancuran. Damar pun bergerak menyerang Zenedi dengan melancarkan jurus pedang. Coba saja lawan aku, geram Zenedi. Saat Damar mengira Zenedi akan bertempur mati-matian dengannya, namun siapa sangka jika pria itu justru memilih kabur. Raut wajah Damar pun berubah. Kamu tidak akan bisa lolos dariku. Karakteristik angin pun segera diaktifkannya, begitu juga dengan sisik emas yang mulai menyelimuti tubuhnya. Damar pun melesat, dalam hitungan detik dia sudah ada di depan Zenedi. Serangan pedang pun tak lupa dia lancarkan. Kekuatan kehancuran melonjak. Serangan pedang kali ini membuat dunia seolah berubah warna. Blar, permukaan tanah mulai bergetar hebat. Zenedi nampak berbalik, hukum reruntuhan pun diaktifkan untuk mencoba menelan serangan Damar. Terang, tapi saat ini, tabrakan kedua pedang tak bisa dihindarkan. Serangan Damar kali ini, sulit Zenedi terima. Dia menyadari jika hukum reruntuhan miliknya tidak mampu menyerap hukum kehancuran terlalu banyak. Sebagai hukum yang pertama Damar kuasai dan telah mencari tahu untuk waktu yang lama dalam ruang 4 dimensi, setidaknya pemahaman yang Damar miliki mengenai hukum ini cukup dalam. Dalam hal seni bela diri, kemampuan dirinya untuk menguasai teknik tertentu sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, saat berada dalam kegelapan yang tak berujung untuk waktu yang bertahun-tahun lamanya, tingkat kekuatan hukum kehancuran benar-benar mengerikan. Sebagai salah satu hukum yang memiliki daya tempur terkuat, hukum kehancuran tentu saja akan melampaui hukum reruntuhan yang saat ini dikuasai Zenedi. Zenedi nampak engap, darah segar pun mengalir di sudut mulutnya.
Dan saat dia mundur, ekspresi keheranan pun muncul di wajahnya. Serangan kedua, ucap Damar segera. 8 Shadow Sky Sword. Terlihat ada beberapa sosok melayang di udara. Semua orang di kota pun nampak tercengang dengan pemandangan yang ada di sudut luar kota saat ini. Kekuatan yang begitu dahsyat di sana tentu saja mengejutkan semua orang. 2 orang yang tersisa sudah dieksekusi. Gelan pun berdiri di tembok perbatasan kota sembari menelan ludah. Siapa bocah itu? Dia Damar, berasal dari planet yang sama dengan ayahku. Selain itu, dia juga pemilik tulang naga. Sebelumnya, dia terinfeksi mata iblis dan terkurung dalam sebuah kepompong energi. Entah bagaimana caranya dia berhasil keluar. Yang mengejutkan lagi, karena insiden itu, dia berhasil mencapai tingkat Uncommon level. Saat berada di tingkat Immortal Undying Flame saja, kekuatannya sudah setara dengan Uncommon level. Tidak aku sangka hanya dalam waktu 10 hari dia mampu menerobos tingkat Uncommon level. Sahut Raya panjang lebar. Apa? 10 hari? Ucap Gelan seolah tak percaya. Bisa jadi dia adalah orang kedua yang berhasil selamat dari mata iblis selain Saka. Hah, tepat pada saat ini, raut wajah Talia nampak berubah. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana cara tetua Blade Berserker sembuh dari mata iblis? Saka, Gelan tampak ragu. Dia pernah pergi ke tanah terlantar dewa sekali bersama Daryl. Semenjak saat itu, dia terinfeksi mata iblis. Dan tak lama setelah itu, dia kembali ke sana dan berhasil mendapatkan cara untuk melenyapkannya. Di satu sisi, Saka juga pernah menipu Dewa Kekacauan sekali. Dewa Kekacauan memberitahunya bagaimana cara melenyapkan mata iblis, tapi dia justru tidak memenuhi janjinya pada Dewa Kekacauan. Dewa Kekacauan ingin meminjam tubuhnya untuk terlahir kembali, ucap Gelan panjang lebar. Mendengar penjelasan Gelan, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Talia. Terlihat jelas jika Blade Berserker berhasil menipu Dewa Kekacauan. Sedangkan apa yang terjadi pada Guntur, justru sebaliknya. Guntur masuk ke dalam perangkap Dewa Kekacauan. Pada saat ini, ekspresi Lilia dan yang lainnya pun berubah. Mata iblis yang diderita Saka bisa lenyap berkat bantuan Dewa Kekacauan. Bukan mengandalkan cara lain. Dengan kata lain, pencarian mereka terhadap Blade Berserker juga akan sia-sia. Karena apa? Karena bukan Blade Berserker sendiri yang berhasil melenyapkan mata iblis, melainkan atas bantuan Dewa Kekacauan. Namun untungnya, dengan modal kemampuan dirinya, Damar berhasil melewati masa kritisnya. Sebuah planet utama yang baru muncul ternyata memendam ribuan misteri di dalamnya. Bakat dan karakteristik unik pun banyak yang muncul di sana. Sebelumnya, muncul orang seperti Saka. Dan sekarang, muncul bocah sepertinya. Aku merasa kekuatannya tidak kalah dibandingkan dengan Saka di masa lalu, celetuk Gelan. Tatapan matanya penuh dengan rasa takjub. Dan bersamaan dengan itu, Damar yang berada di kejauhan tengah melancarkan serangan pedang keduanya. Permukaan tanah bergetar dan mulai runtuh. Sebagai pusat sasaran serangan, Zenedi nampak menggila. Serangan Damar benar-benar dahsyat, baik itu kekuatan hukumnya ataupun kekuatan yang ada pada tubuhnya. Sangat mengerikan. Hukum penguatan tentu saja memberikan dampak yang besar bagi kekuatan tubuh Damar. Bahkan, Damar sendiri merasa, meski energi Chi-nya terkuras habis, tapi hanya dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada tubuhnya, dia mampu bertarung 1 lawan 1 dengan ahli bela diri tingkat Uncommon level. Namun, serangan ketiga Damar masih bisa ditahan oleh Zenedi. Pada saat ini, Damar tak lagi menggunakan pedang naga Azure miliknya. Dia telah mengunci Zenedi di sana. Dalam keadaan seperti ini, cara terbaik untuk membunuh Zenedi tentu saja adalah teknik pedang tumpukan gelombang. Dragon Sword melayang dan jatuh tepat di tangan Damar. Teknik pedang tumpukan gelombang. Teriaknya, tebasan demi tebasan Damar lancarkan. Kekuatan serangannya pun jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan yang membuat Zenedi ketar-ketir adalah saat dirinya menjadi kelinci percobaan oleh Damar. Setiap tebasan yang mengarah padanya, selalu diselimuti dengan kekuatan hukum yang berbeda-beda dan dikombinasikan dengan aura energi. Tampaknya, Damar juga ingin melihat batasan yang dia milik sendiri dan seberapa kuat dirinya. Zenedi memang tepat untuk dijadikan kelinci percobaan. Damar terus saja menyerangnya secara membabi buta. Dan akhirnya, saat serangan ke-33 dilancarkan, muncul sebuah lubang yang dalam dengan diameter beberapa mil berada tepat di hadapan Zenedi. Mendapat serangan luar biasa seperti itu, Zenedi tampaknya tak lagi menahannya.
Tubuhnya serasa ditebas oleh kekuatan pedang yang sangat dahsyat. Zenedi terbaring tak berdaya di tanah, pedang melingkar yang berada di genggamannya pun terlempar jauh. Tubuhnya bersimbah darah, darah segar terus mengalir di setiap bagian tubuhnya. Boleh juga, Damar mendarat di samping Zenedi dan berjongkok di dekatnya. Bukankah kamu lebih hebat dari orang normal? Bukankah kamu orang Big Jade yang sombong? Sekarang, coba kamu berdiri dan berbicara denganku. Bersambung, 1540. Zenedi hampir tidak mempunyai energi lagi meski hanya untuk berbicara. Di sepanjang hidupnya, kesombongan pada dirinya tak pernah padam. Saat zaman 7 dewa sudah berakhir, dialah salah satu orang yang mempunyai kekuatan terkuat. Dia terlahir kuat dan berasal dari Big Jade, oleh sebab itu banyak penduduk yang menghormati bahkan memujanya. Dia menjadi sosok teratas yang ada di Big Jade, tapi sekarang dia justru sekarat tak berdaya. Damar, Dewa Matahari, tidak akan melepaskanmu, ucap Zenedi dengan terus mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Aku sudah mengatakannya berulang kali. Damar menatap ke arah lawan-lawannya. Orang-orang seperti kalian memang benar-benar arogan. Aku tidak ingin menjadi musuh kalian, tapi justru kalian yang memaksaku. Sampai detik ini pun, kamu masih mengatakan jika Dewa Matahari tidak akan melepaskanku. Aku juga sudah mengatakannya, aku pasti akan mengumumkan perang dengan kalian semua. Aku akan membunuh kalian secara membabi buta sampai tidak ada seorang pun yang berani mengusik planet asalku lagi. Aku akan menghancurkan kesombongan kalian. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya, meski dewa sekalipun. Imbuhnya, kamu, Olaf. Zenedi tak hentinya mengeluarkan darah. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan dewa. Kamu tidak tahu. Saat mengatakannya, dia merentangkan kedua tangannya sekuat tenaga sambil bergumam, kamu tidak akan bisa membunuhku. Kalau begitu, aku ingin melihatnya. Pergelangan tangan Damar pun bergetar, sepertinya dia akan mengakhiri ini semua. Wush! Namun, tepat pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di depan Damar. Di saat yang bersamaan, dia membawa tubuh Zenedi pergi menjauh. Damar pun melancarkan serangannya ke arah sosok itu. Pria itu langsung melambaikan tangannya, aura yang kuat pun muncul tiba-tiba. Lengannya seperti baja saat bertabrakan dengan tebasan Dragon Sword. Setelah berhasil menangkisnya, dia lagi-lagi menjauh untuk menjaga jarak dengan Damar. Pria itu masih belum meninggalkan lokasi pertempuran, dia berdiri di tempat kejauhan mengamati Damar. Dia menggunakan satu tangannya memikul tubuh Zenedi yang lemah. Sedangkan satu tangannya yang barusan menangkis serangan Dragon Sword nampak mati rasa. Seperti yang diharapkan, kekuatan tulang naga yang telah mencapai Uncomon level benar-benar membuatku terkejut. Ucap pria itu. Saat melihat pria itu, Wendy dan Yani yang ada di belakang pun terkejut. Sedangkan Gelan, aura di dalam tubuhnya meningkat drastis. Leonor, gumamnya kesal. Mendengar nama itu, mata Damar pun menyipit, kerutan di keningnya semakin menebal. Menurut mitos yang beredar, Leonor adalah salah satu raja dari kerajaan Swinton terdahulu yang dikurung di Gunung Binatang Buas. Damar tidak menyangka jika dia akan bertemu orang itu di salah satu asteroid yang ada di Laut Kekacauan. Leonor nampak menatap Damar dan yang lainnya sembari mengeluarkan senyuman ringan. Kita pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Hari ini, aku tidak akan menemani kalian bermain-main. Kita akan membiarkannya pergi begitu saja. Tanya Talia dengan wajah yang kesal. Sudah terlambat, ucap Damar mengerutkan keningnya. Pria tua itu memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Jika kita menyerangnya, aku khawatir tidak akan menang melawannya. Selesai mengatakannya, Damar pun menaruh kembali Dragon Sword-nya. Melihat kekacauan yang ada di sekitar, Damar berjalan kembali menuju tembok perbatasan kota. Sejauh mata memandang, bangunan yang ada di kota ini nampak seperti bangunan kuno yang ada di bumi. Begitu pula pakaian yang dikenakan Gelan saat ini. Apa yang terjadi di sini? Tanya Damar. Dia adalah Gelan, sahabat ayahku, ucap Raya. Sekarang kita berada di salah satu asteroid yang ada di Laut Kekacauan. Meski akhir pertempuran kali ini belum bisa memastikan apakah Zenedi mampu diselamatkan atau tidak, tapi efek yang didapatkan benar-benar luar biasa. Pertama, kembalinya Damar di tengah-tengah Lilia dan yang lainnya sudah cukup menggemparkan. Selain itu, kekuatan Damar jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Harapan pun kembali muncul. Kedua,
Mereka sukses menewaskan 5 orang ahli bela diri Uncomon level. Anggap saja telah mewakili balas dendam mereka sebelumnya. Lebih baik kita kembali ke mansion terlebih dulu, sahut Gelan kemudian. Damar pun menatap sekeliling dan berkata, kalau begitu, maaf merepotkanmu mengirim beberapa orang untuk membersihkan kekacauan ini. Damar nampak menghormati saudara seperjuangan Blade Berserker. Tidak masalah, jawab Gelan. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya. Bagaimanapun, tempat ini masih terlihat primitif. Tidak ada bantuan robot atau semacamnya untuk membersihkan tempat itu. Tentu saja, pekerjaan mereka terbilang lambat. Tapi, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Damar dan yang lainnya. Mereka pun kembali ke mansion dan saling bertukar informasi. Entah mengenai Blade Berserker, Guntur ataupun Tetua Min. Dan saat memastikan jika waktu yang berlalu hanya sekitar 10 hari, kerutan di dahi Damar kembali menebal. Bisa dianggap aku ini beruntung di tengah kesulitan. Aku merasa telah melewati bertahun-tahun di dalam kegelapan yang tak berujung itu. Tapi, dengan memanfaatkan hal itu, aku mampu menguasai 8 macam jenis kekuatan hukum dan mencapai Uncomon level. Besar kemungkinan kalau kamu masuk ke dalam ruang 4 dimensi, sahut Gelan. Apa itu? Damar pun menatapnya. Maksudnya ruang 4 dimensi apa? Ruang 4 dimensi sebenarnya sama dengan dunia kita ini. Dunia yang kita tinggali merupakan ruang 3 dimensi yang masih terikat dengan dimensi waktu. Sedangkan ruang 4 dimensi berbeda, dunia itu tidak terikat dengan waktu. Bahkan kita bisa melihat masa lalu dan masa depan orang-orang di sekitar. Tapi, berdasarkan apa yang kamu ceritakan, mungkin hanya jiwamu saja yang masuk ke dalam ruang 4 dimensi. Ucap Gelan seolah mengingatkan. Mendengar penjelasan Gelan, Damar nampak tidak sepenuhnya mengerti. Namun singkatnya, dia telah kembali. Bukankah itu sesuatu yang bagus? Damar, kira-kira apa rencanamu selanjutnya? Tanya Thalia. Damar nampak merenung sejenak. Tujuan kita kali ini bisa dibilang sudah tercapai setengahnya. Satu-satunya orang yang tahu titik koordinat bumi hanya Orion. Jadi, kita perlu menemukannya dan menghabisinya. Tapi, dia mempunyai hubungan dengan Dewi Keberuntungan. Dengan dirinya meninggalkan planet kosmos, itu artinya dia sudah bisa merasakan bahaya yang akan mendekatinya. Mungkin, akan sedikit susah untuk menemukannya. Sahut Damar mengerutkan keningnya. Aku harap, untuk sementara waktu dia tidak akan memberitahu titik koordinat itu pada Dewa Matahari. Jika tidak, akan terjadi sesuatu pada bumi. Tubuh asli Dewa Matahari akan bangkit, Big Jade pasti akan sangat berbahaya. Jadi, kita tidak bisa membiarkan Guntur dan Tetua Min begitu saja di sana, imbu Damar di akhir kalimatnya. Jadi, apa kita langsung kembali ke sana? Tanya Thalia. Kita akan meninggalkan Laut Kekacauan. Tampaknya, Raya menatap Damar dengan sedikit gugup. Damar pun tersenyum, karena kita semua telah memasuki Laut Kekacauan. Selain itu kita juga berencana perang dengan Big Jade. Ditambah lagi kekagumanku terhadap Blade Berserker, kita menetap saja di sini untuk beberapa waktu. Dengan begitu kita bisa membangun strategi dan mencari informasi penting mengenai Blade Berserker. Aku harap kita bisa menemukannya di sini. Tak terbayang bagaimana jika dia bisa bergabung dengan kita, bisa jadi. Masalah yang akan menimpa bumi tak akan pernah terjadi selamanya. Terus, bagaimana nasib Guntur dan Tetua Min? Tanya Thalia lagi. Berdasarkan informasi yang kalian punya, saat kita pergi dari Big Jade, Tetua Min masih belum tertangkap. Keselamatannya mungkin bisa terjamin, ucap Damar sembari merenung sejenak. Mengenai Guntur, dia telah dirasuki oleh Dewa Kekacauan. Aku rasa cukup sulit untuk pasukan Big Jade menangkapnya. Lebih baik, kita mencari keberadaan Tetua Saka terlebih dulu. Setelah mendapatkan informasi, barulah kita akan kembali ke Big Jade untuk menemukan mereka berdua, ucap Damar panjang lebar. Bersambung 1541. Mendengar analisis Damar yang begitu detail, beberapa orang yang hadir pun merasa ada benarnya. Karena sudah berada di Laut Kekacauan, kenapa tidak sekaligus dimanfaatkan? Tidak ada alasan untuk kembali dengan tangan kosong. Damar, tepat pada saat terdengar suara Gelan memanggil, Laut Kekacauan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apa yang akan aku katakan ini hanyalah sebuah spekulasi. Aku menduga ada sebuah planet atau asteroid di Laut Kekacauan di mana tempat itu merupakan tempat Saka menjadi dewa. Tapi, aku tidak yakin akan hal itu. Selain itu, pesawat luar angkasa kalian juga mengalami rusak berat,
jika tetap memaksakan, mungkin akan sedikit merepotkan. Lagi pula, Laut Kekacauan terbilang kawasan yang sangat berbahaya. Bukan hanya dari segi energi, tapi juga makhluk-makhluk aneh yang ada. Aku sarankan, kalian melakukan hal yang sama denganku, tinggal dan menetap di sini untuk sementara waktu menunggu Saka menjemput kita. Aku percaya, waktunya sudah tidak akan lama lagi. Ucap Gelan panjang lebar. Damar terlihat menggelengkan kepalanya. Kita tidak punya banyak waktu seperti itu. Tepat di saat Damar dan yang lainnya menyusun sebuah rencana, bumi sekarang ini. Iman dan Hugo sedang terduduk di salah satu sudut ruangan yang ada di markas pusat Night Watcher. Dengan menggenggam pedang binasa merah di tangannya, Iman nampak memandang ke arah langit. Damar dan yang lainnya sudah pergi selama 6 bulan lamanya. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang, tidak ada sedikitpun informasi yang mereka kirim pada kita, ucap Iman. Kekuatan Damar sudah setara dengan Uncommon level, seharusnya tidak ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Kamu jangan terlalu mengkhawatirkannya, ucap Hugo dengan senyum di sudut wajahnya. Kamu tidak khawatir, tanya balik Iman. Sebenarnya benda macam apa planet utama itu? Bagaimana caranya alam semesta yang luas ini menjaga bumi bebas dari kekhawatiran sehingga bisa hidup dalam damai dan kestabilan? Apa mungkin kita sebagai Night Watcher akan terus bertempur selamanya? Jika kita kuat, tentu saja tidak ada yang berani mengganggu bumi. Ucap Hugo menatap Iman. Tunggu sampai para anak-anak ini tumbuh dewasa, entah 30-50 tahun lagi, pasti kita akan menjadi kuat. Terkadang, dengan kita bekerja keras, tanpa terasa tahu-tahu kita sudah berada di jalan yang terkuat. Aku harap tidak ada sesuatu yang terjadi pada Damar dan yang lainnya, ucap Iman penuh khawatir. Jika kalian benar-benar khawatir, tugaskan aku saja untuk ke sana sekedar melihat-lihat. Jika aku melihat Damar baik-baik saja, aku akan memberitahu kabar bahagia itu pada kalian. Tepat pada saat ini, terdengar suara Dewan dari luar pintu. Dia tidak datang sendiri, di sebelahnya tampak seorang peneliti dengan jas panjang berwarna putih. Persetan denganmu, Peak Eternal Undying Flame saja belagu, mau nyampah di sana. Ucap Iman mencemooh. Patua, bagaimana kalau kita bertempur 1 lawan 1? Jika aku menang, bolehkan aku pergi menyusul Damar? Ucap Dewan. Selesai mengatakannya, Dewan membelai lembut senapan laras panjang miliknya. Kamu saja tidak bisa membuatku tertarik bertarung melawanmu. Hina Iman. Sudahlah, tidak perlu basa-basi lagi, cepat katakan, ada apa sebenarnya? Tepat pada saat ini, peneliti yang datang bersama Dewan pun melangkah maju. Dia menyerahkan sebuah laporan pada Hugo. Pak Hugo, kami baru saja menerima sebuah sinyal. Sinyal dari alam semesta, tanya Hugo sambil mengerutkan keningnya. Bukan, sinyal yang berasal dari bulan, jawab peneliti buru-buru. Sinyal dari bulan, tanya Iman sedikit terkejut. Sinyal seperti apa? Masih kita terjemahkan, tapi sinyal ini seperti memberi kita semacam peringatan, jawab peneliti itu. Jadi aku berpikir untuk mengirim beberapa orang kuat untuk pergi ke bulan untuk melihat-lihat situasi. Semenjak Damar membawa sejumlah buku tentang teknologi dari Eternal Planet ke bumi, teknologi yang ada di bumi pun berkembang dengan pesat. Namun, untuk teknologi dari Maglev Kar, mereka masih belum bisa sepenuhnya menguasai. Bagaimanapun waktu yang mereka punya relatif singkat. Tapi ingat, bumi tidak kekurangan pesawat luar angkasa. Bagaimana jika aku saja yang ke sana? Sahut Iman. Hugo pun mengangguk, boleh saja, bawa juga beberapa peneliti bersamamu. Selain itu, bawa juga Dewan dan beberapa lainnya untuk menemani. Tiap kali mendengar ocehannya soal titik koordinat Big Jade, telingaku terasa sangat panas, hampir saja membuatku untuk mengatakannya. Tapi masalahnya, mereka tidak melihat kekuatan yang mereka punya. Dewan langsung memalingkan mukanya saat mendengar celotehan Hugo. Iman buru-buru menatap Dewan, masih bengong saja di sini. Cepat suruh yang lainnya berkumpul. Si Chris apa masih sering menggoda rekan wanita yang satu tim dengannya. Cepat kalian semua pergi dari sini. Siap, Pak, jawab Dewan segera. Setelah mereka berdua pergi, Hugo justru mengerutkan keningnya. Entah kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak. Aku merasa akan terjadi sesuatu dalam waktu dekat. Menurutmu, apa mungkin Damar dan yang lainnya gagal menghentikan orang-orang Big Jade sehingga menyerang kemari? Iman pun juga ikut mengerutkan keningnya. Aku percaya Damar melebihi apapun. Aku percaya dia pasti bisa menyelesaikannya dan kembali dengan selamat.
Sebelum dia kembali, kita harus melindungi bumi bagaimanapun caranya. Meski harus mengorbankan nyawa, Damar tentu saja tak tahu menahu dengan apa yang terjadi pada bumi saat ini. Dia dan yang lainnya sedang terduduk di salah satu ruangan yang ada di mansion, mencecar Gelan dengan berbagai pertanyaan. Gelan tentu saja membujuk Damar dan yang lainnya untuk tidak pergi lebih jauh di laut kekacauan ini. Tapi usahanya sia-sia, Damar dan yang lainnya bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, Gelan tidak bisa membujuk mereka dan terpaksa membiarkan Damar beserta rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Raya juga sangat ingin bertemu dengan Blade Berserker. Setelah berpamitan dengan Gelan, mereka berenam menuju pesawat luar angkasa yang diparkir tak jauh dari mansion. Meski pesawat mereka masih dalam keadaan rusak, tapi pesawat orang-orang Big Jade masih utuh tanpa lecet sedikitpun. Orang-orang Big Jade datang ke tempat ini dengan jumlah 30 orang lebih. Di luar perbatasan kota, sudah banyak dari mereka yang tewas, kecuali Zenedi. Sedangkan salah satu dari dua pesawat yang mereka tumpangi telah pergi begitu saja. Terlihat jelas jika pesawat milik orang-orang Big Jade mempunyai kualitas yang bagus daripada pesawat yang Raya punya. Hampir tidak ada kerusakan yang berarti di dalam pesawat luar angkasa Big Jade ini. Damar dan yang lainnya pun menaiki pesawat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju bagian laut kekacauan yang terdalam. Gelan setidaknya telah mengamati laut kekacauan selama ribuan tahun. Sebenarnya, dia juga memiliki beberapa pengalaman, seperti banyak tempat yang memiliki energi yang tidak stabil. Dan yang paling berbahaya tentu saja terletak di pusat laut kekacauan, yang dikenal dengan nama lingkaran badai kekacauan. Dia curiga besar kemungkinan ada sebuah kehidupan di dalamnya. Bisa jadi tempat itu memang tidak cocok untuk dijadikan tempat tinggal manusia, tapi posisi itu merupakan bagian pusat dari laut kekacauan. Bisa jadi, upacara dewa yang dilakukan Blade Berserker diadakan di lokasi tersebut. Tentu saja ini hanyalah dugaannya semata. Mungkin saja jika upacara dewa yang dilakukan Blade Berserker mengalami kendala, bahkan hidup mati pun dia tak tahu menahu. Jika dilihat dari ucapannya, begitu masuk ke tingkatan Uncomon level, tidak ada lagi yang bisa menahannya lagi di alam semesta ini. Jadi, jika seorang Uncomon level masih ingin mencapai kekuatan lagi di atasnya, maka akan mendapatkan hukuman dari langit. Sama halnya saat mencapai tingkatan Uncomon level dan menguasai beberapa jenis kekuatan hukum. Namun, hukuman langit yang Damar dan Lilia terima telah Damar musnahkan hanya dengan sekali serang saja. Bersambung, 1542. Sebagai seorang Immortal Undying Flame yang memiliki kekuatan setara dengan Uncomon level, tentu saja tidak menjadi hal yang sulit bagi Damar untuk bisa mencapai tingkatan Uncomon level. Hanya saja, masih menurut Gelan, ada banyak orang yang tewas karena menerima hukuman dari langit. Ini juga yang menyebabkan kenapa hanya ada begitu sedikit ahli bela diri yang mempunyai kultivasi tingkat Uncomon level. Damar dan yang lainnya telah menewaskan 10 lebih ahli bela diri Uncomon level, tentu saja akan melukai vitalitas Big Jade. Masih membahas terkait Uncomon level, jika ditotal, ahli bela diri Uncomon level masih akan mengalami 3 hukuman untuk bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Gelan menyebut 3 hukuman ini dengan nama 3 kalam. Zenedi dan Jupiter adalah orang yang telah melewati 3 kalam tersebut. Tentu saja, berdasarkan asumsi Gelan saat melihat kekuatan Damar, meski baru memasuki kekuatan Uncomon level, namun kekuatannya sudah setara dengan ahli bela diri Uncomon level yang mengalami 3 kalam itu. Hanya sedikit orang yang mampu mengalahkannya. Namun, ada persyaratan tertentu untuk memasuki tingkatan Uncomon level. Alasan kenapa karakteristik langka sangat diperlukan saat memasuki tingkatan Uncomon level adalah ada banyak kasus terdahulu yang menyebutkan orang-orang yang tidak memiliki karakteristik langka. Meski penguasaan bela dirinya sangat baik sekalipun dan berhasil menguasai kekuatan hukum yang selaras, tapi tetap saja, orang-orang ini tidak akan mampu menahan hukuman dari langit. Sedangkan orang-orang yang mempunyai karakteristik langka, bisa melewatinya tanpa hambatan. Dan itu sebabnya kenapa ada mitos seperti itu dalam persyaratan memasuki tingkatan Uncomon level. Sedangkan salah satu syarat untuk menjadi dewa adalah harus memiliki karakteristik unik. Karakteristik yang Blade Berserker miliki adalah karakteristik langka tapi tidak termasuk unik. Saat dia ingin menerobos paksa tingkatan itu, kasusnya akan sama seperti orang biasa yang ingin masuk ke dalam tingkatan Uncomon level. Sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itu,
Dengan kondisi Blade Berserker yang seperti itu, Glenn merasa jika telah terjadi sesuatu pada Blade Berserker saat melangsungkan upacara dewa. Dan tentu saja, semua ini hanya dugaan semata, sulit untuk dibuktikan sebelum bertemu langsung dengan Blade Berserker. Mengenai Raja Daryl dari Kerajaan Palet, Glenn tidak membahasnya terlalu banyak. Berdasarkan informasi, setelah pergi, Blade Berserker pun menemukan mereka. Tapi dia tidak menyebut banyak tentangnya. Dan begitulah, Damar dan rombongannya pun melanjutkan perjalanan menuju Laut Kekacauan yang terdalam. Setiap kali menemukan beberapa asteroid yang memiliki peradaban, atau asteroid yang mungkin akan melahirkan peradaban, mereka mendarat dan mulai melakukan penjelajahan. Namun, ada sesuatu yang membuat Damar terkejut. Hampir semua peradaban yang ada di Laut Kekacauan adalah ajaran yang diberikan oleh Blade Berserker. Dan di kedalaman langit berbintang yang jauh, ada sekelompok penghuninya yang memakai bahasa persis seperti bahasa bumi. Aneh bukan? Sebagian besar peradaban yang ada di Laut Kekacauan merupakan peradaban yang relatif primitif. Artinya, sebagian besar merupakan dunia tingkat 3 atau semacamnya. Terutama di kawasan dalam Laut Kekacauan, untuk melakukan pengembangan dalam hal penerbangan saja benar-benar susah. Energi yang kacau terus mengalir sepanjang waktu pasti akan meledakkan pesawat luar angkasa yang biasa-biasa saja. Damar dan lainnya pun bergegas menuju Laut Kekacauan yang terdalam. Energi yang semakin kacau membuat Damar dan yang lainnya tersadar, hanya pesawat luar angkasa paling mutakhir yang bisa meneruskan perjalanan ke dalam. Tentu saja, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. Sebelumnya, meski dirinya telah melakukan perjalanan antar galaksi, tapi suasananya sangat berbeda dengan yang sekarang ini. Saat ini, mereka mendarat di sebuah asteroid yang berwarna biru dan hijau secara terpisah. Menurut perhitungan, ukuran asteroid ini adalah yang terbesar mereka jumpai semenjak memasuki Laut Kekacauan. Pesawat luar angkasa harus melakukan perawatan mesin terlebih dahulu. Ucap Raya, kita sudah menempuh 4/5 dari seluruh perjalanan kita. Mungkin, butuh 4 atau 5 hari lagi untuk kita sampai di area lingkaran badai kekacauan. Butuh berapa lama perawatan pesawat ini? Tanya Damar. Aku perkirakan 2 hari. Selain itu, asteroid ini juga kaya akan oksigen. Kalian bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari informasi mengenai ayahku. Aku di sini saja tidak apa. Ucap Raya. Aku dan Lilia yang akan pergi. Kalian semua lebih baik menemani Raya di sini. Siapa tahu terjadi sesuatu, kalian pasti bisa bergabung melawannya. Ucap Damar. Laut Kekacauan memiliki banyak makhluk aneh di dalamnya. Meski planet atau asteroid ini terlihat begitu tenang, tapi tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang tersembunyi di sini. Oke, kalian tetap harus hati-hati dan waspada. Sahut Thalia sambil mengangguk. Damar pun mengacungkan jempol mengiyakannya. Tak membutuhkan waktu yang lama, mereka berdua akhirnya menyusuri asteroid ini menggunakan mobil. Tempat pendaratan pesawat mereka mirip dengan padang rumput. Mobil yang Damar dan Lilia tumpangi merupakan mobil yang memiliki fitur canggih, mampu mendeteksi tempat yang terdapat tanda-tanda kehidupan. Tentu saja, tanda-tanda kehidupan yang ada di sini belum tentu juga manusia. Tapi bisa jadi merupakan binatang buas atau bahkan beberapa makhluk aneh. Alam semesta ini sangatlah luas, spesies seperti apapun bisa saja muncul, seperti suku kuman. Sampai detik ini pun, Damar tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang suku kuman. Pria menjadi wanita, kemudian akan berhubungan layaknya suami istri dan melahirkan anak-anak. Bukankah itu situasi yang menarik? Terlahir menjadi seorang pria, kemudian di usia tertentu berubah menjadi seorang wanita dan menikah dengan seorang pria. Benar-benar ekstrim. Damar dan Lilia mengendarai mobil yang mampu terbang sedikit di udara. Bagaimanapun, perawatan pesawat luar angkasa memakan waktu 2-3 hari. Mereka berdua tidak perlu khawatir mengendarai mobil secara perlahan menembus keasingan asteroid ini. Tidak berselang lama, mereka tiba di satu tempat pertama yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Tampak seperti sebuah suku di padang rumput. Saat Damar melihatnya, dia merasa sedang berada di bumi. Tempat tinggal suku tersebut terlihat tradisional dan sama seperti yurt yang ada di Mongolia. Mereka juga memelihara hewan ternak, namun bukan sapi ataupun domba, melainkan beberapa hewan yang belum pernah Damar lihat sebelumnya. Di depan sebuah yurt, terdapat sebuah patung yang berdiri persis seperti yang diharapkan Damar. Tapi, yang membuat Damar terkejut adalah nampak dua patung. Yang satu patung Blade Berserker,
sedangkan yang satu sangat berbeda dengan perawakan Blade Berserker. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, perawakan Blade Berserker masih sama seperti orang-orang bumi. Meski berada di Big Jade sekalipun, dia tetap memakai pakaian khas yang berasal dari bumi. Namun, berbeda dengan patung yang ada di sebelahnya, dia mengenakan pakaian orang-orang Big Jade. Kedua patung tersebut berdiri kokoh di depan sebuah yurt. Mobil yang Damar tumpangi tentu saja menarik perhatian penduduk sekitar. Pergi, kata ini diucapkan dengan bahasa alam semesta. Terdengar suara keras dari dalam yurt. Di waktu yang bersamaan, aura kekuatan tingkat Uncomon level pun tersebar. Hembusan angin kencang di mana-mana, menyapu tepat ke arah Damar. Wajah Damar seketika berubah. Karakteristik angin biasa, tapi dia bisa jelas merasakannya jika pemilik karakteristik angin ini adalah seorang ahli bela diri dengan tingkatan Uncomon level. Berbeda dengan peradaban yang sebelumnya dia jumpai, kali ini bahasa yang digunakan untuk mengusirnya bukanlah bahasa bumi, melainkan bahasa alam semesta. Damar menghentikan mobilnya. Selang beberapa saat, terdengar suara menggema dari arah dalam yurt. Dan setelahnya, sekitar 700-800 orang bergegas keluar dengan memegang senjata di tangan mereka. Mereka semua mengawasi Damar dan Lilia dari kejauhan. Bersambung, 1543. Semuanya, kami kesini tidak untuk mencari musuh. Ucap Damar dengan bahasa alam semesta. Persetan dengan makhluk asing ini. Apa yang sebenarnya dia ucapkan? Aku sama sekali tidak mengerti. Selanjutnya, seorang pria kekar dengan bahu dan pinggang yang simetris berjalan dari arah kerumunan. Dia menggenggam sebuah parang di tangannya. Bahasa yang digunakannya kali ini bukanlah bahasa alam semesta, melainkan bahasa bumi. Damar pun terkejut, dia buru-buru menggunakan bahasa bumi menjawabnya. Sobat, aku tidak memiliki niat jahat sedikit pun, aku hanya melintas di sini, ingin mencari sebuah informasi. Kamu bisa berbicara menggunakan bahasa kami. Tanya pria kekar itu. Tanpa ragu sedikit pun, Damar pun buru-buru menjelaskan, aku berasal dari planet yang sama dengan Sakat, tentu saja bahasa yang aku gunakan juga sama dengannya. Setelah mendengar bahasa yang digunakan Damar, seluruh anggota suku nampak bergembira. Dewa Almit pernah mengatakan, selama bertemu dengan orang yang menggunakan bahasa sama dengan kita, maka dia adalah teman. Ucap pria kekar itu kemudian. Pria kekar itu lantas berjalan menghampiri Damar dan segera membungkuk untuk mengundang Damar masuk ke dalam yurt. Tamu yang terhormat, maaf atas ketidaksopanan kami barusan. Kami hanya berjaga-jaga saja, di luar kekacauan ini, terkadang ada banyak orang yang datang ke sini untuk menjara sumber daya kami. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri jika kami siap untuk bertempur setiap saat, sahut pria kekar itu lagi. Jadi, ada banyak orang yang sering datang kemari. Tanya Damar kemudian. Tidak juga, jawab pria kekar itu sembari tersenyum. Mari, silahkan masuk. Meski pria kekar itu memiliki kekuatan tingkat Uncomon level, namun Damar sama sekali tidak khawatir. Dia lantas menoleh ke arah Lilia dan mengikuti pria kekar itu dari belakang berjalan menuju yurt. Selang beberapa saat, terduduk dua baris orang di dalam yurt. Posisi duduk pria kekar itu berada di tengah, sedangkan Damar dan Lilia berada di sebelah kanannya. Di atas meja, sudah terhidangkan berbagai jenis makanan. Damar juga sudah mengenal nama pria kekar itu. Oberon namanya, pimpinan di suku ini. Kalau boleh tahu, apa hubungan kalian berdua dengan Dewa Almit? Tanya Oberon. Kami berdua berasal dari planet yang sama dengannya. Dia adalah leluhur kami. Mengenai perjalanan kami ke Laut Kekacauan adalah untuk mencari keberadaannya, jawab Damar. Kalian ingin mencari Dewa Almit? Tanya Oberon sangat bersemangat. Damar pun mengangguk, itu sebabnya, aku kemari untuk bertanya. Apa mungkin kalian mempunyai catatan atau informasi mengenai? Berbicara sampai di situ, Damar nampak merenung sejenak, catatan atau informasi mengenai jejak keberadaan Dewa Almit. Harus Damar akui, Blade Berserker termasuk orang yang tidak tahu malu. Di sepanjang perjalanan, dia juga telah mengumpulkan banyak informasi yang terkait, seperti sebutan Dewa Almit yang sebenarnya dicetuskan oleh Saka sendiri. Dewa-dewa yang ada di Big Jade sebagian besar bernama Dewa Matahari, Dewa Tanah, Dewi Keberuntungan atau semacamnya. Tapi Blade Berserker justru memilih kata Almit yang dia maksudkan seorang dewa yang bisa segala-galanya. Damar pun berpikir, jika suatu hari dirinya juga berada di posisi Blade Berserker, apa mungkin dia akan mencari sebutan yang lebih keren daripada itu. Dewa,
Tepat pada saat ini, Oberon menghela napas panjang. Dewa, sebelumnya akan datang kemari setiap tahun sekali. Tapi sekarang, dia sudah 3 tahun tidak datang. Mendengar penjelasan Oberon, mata Damar pun terbelalak. Berdasarkan peradaban yang mereka jumpai sebelumnya, begitu Blade Berserker memberikan ajarannya, pasti langsung pergi dan tak kembali. Tapi, berdasarkan penjelasan Oberon barusan, Blade Berserker hampir setiap tahun akan datang ke asteroid ini. Setiap tahun? Tanya Damar. Ya, setiap tahun, jawab Oberon. 3 tahun lalu, sebelum pergi, dia sempat memberitahu kami, jika waktunya sudah tepat, dia akan membawa kami keluar dari lembah neraka ini menuju langit yang penuh bintang dan dunia yang damai. Tapi sayang, sudah 3 tahun lamanya tidak ada kabar dari dewa. Damar menarik napas dalam-dalam. Apa kamu tahu dia pergi kemana? Mana mungkin kami tahu keberadaan dari Dewa Almid, ucap Oberon sembari menggelengkan kepala. Damar sedikit merasakan kekecewaan di hatinya. Tapi sekarang, dia yakin akan satu hal, besar kemungkinan jika Blade Berserker masih hidup hingga sekarang. Terus, kenapa dia datang ke tempat kalian ini? Tanya Damar kemudian. Untuk memberi penghormatan, jawab Oberon sembari melihat ke arah luar yurt. Memberi penghormatan, raut wajah Damar sedikit berubah. Ya, saudara seperjuangannya, penyelamat kita semua, Raja Daryl, tewas dalam pertempuran di planet ini, ucap Oberon sembari mengangguk. Jantung Damar tiba-tiba berdegup dengan kencang saat mendengarnya. Daryl, tentu saja dia tahu sosok itu. Raja di kerajaan Palet sebelumnya, ayahnya Satya, sosok yang mengetahui tentang keberadaan bumi, serta orang yang membawa Blade Berserker ke Big Jade. Bahkan, Blade Berserker sendiri saja tidak mengetahui titik koordinat bumi. Daryl adalah sahabat terbaik Blade Berserker yang pernah ada. Sebenarnya Damar sangat ingin berjumpa dengan orang ini. Selain itu, dia juga ingin bertanya bagaimana dia tahu mengenai keberadaan bumi dan bertemu dengan Blade Berserker. Tapi sekarang, Oberon justru memberitahunya jika Daryl telah tewas dalam pertempuran di planet ini. Entah kenapa, saat Damar mendengar berita, hatinya tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Dia menatap Oberon, tatapan Oberon penuh dengan kekaguman. Dunia kami ini penuh dengan kekacauan, tidak mengerti bela diri, energi kultivasi, hanya bergantung pada kekuatan besar dan kebugaran fisik untuk bertahan hidup. Dari waktu ke waktu, ada beberapa kekuatan yang mendarat di planet kami ini. Kebanyakan dari mereka telah menyebabkan kehancuran planet. Sekitar ribuan tahun yang lalu, dunia kamu diserang oleh beberapa kekuatan. Saat akan dihancurkan, Raja Daryl muncul dengan pakaian yang cukup aneh. Mereka muncul di planet kami dan menghentikan serangan. Saat itu, Raja Daryl menderita luka yang sangat parah. Kami menyebutnya dengan sebutan dewa. Dia terlahir memang untuk menyelamatkan nyawa-nyawa kami. Beberapa tahun sejak kedatangannya, Dewa Almid datang kemari. Dia mengerti segalanya, tahu cara bercocok tanam, mengajari kita berbahasa. Damar nampaknya syok setelah mendengar penjelasan Oberon. Sebagai Raja Kerajaan Palet, mungkin sesuatu yang wajar jika Daryl tidak mengerti bagaimana cara bercocok tanam. Karena memang peradaban yang ada di planetnya sudah sangat maju. Jika berdasarkan keterangan Oberon, orang yang menyerang mereka adalah Dewa Matahari. Daryl secara tidak sengaja tiba di asteroid ini dan pasti pikiran yang ada dalam benaknya adalah bagaimana cara pergi agar selamat. Mengenai menyelamatkan orang-orang ini, bisa jadi seperti ungkapan sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Setelah itu, Daryl tentu saja akan berkonsentrasi untuk bagaimana cara pergi dari planet ini. Namun, ada satu hal yang terus membayangi pikiran Damar. Entah itu Daryl atau Gelan, setelah mendarat secara tidak sengaja, mereka berdua nampak tidak bisa meninggalkan planet di mana mereka mendarat. Bagaimanapun, mereka kehilangan pesawat luar angkasa mereka. Tapi, Blade Berserker hampir tidak mempunyai masalah ini. Dia seperti bisa mengelilingi planet hanya dengan berlari. Damar tidak berniat memotong penjelasan Oberon dan terus mendengarkannya. Keduanya sering melakukan komunikasi. Setelah Dewa Almid pergi, Raja Daryl masih menetap di sini. Sepertinya dia sedang meneliti sesuatu, semacam kendaraan besi yang kamu tumpangi itu. Suatu hari, seorang pria bernama Leonor tiba di tempat kami ini. Dia seperti mengenal Raja Daryl. Setelah Raja Daryl menanyakan beberapa hal padanya, kemudian melintas cahaya yang kuat, sahut Oberon. Raja Daryl pun menghilang tanpa jejak sedikit pun.
Bersambung, 1544. Apa? Raut wajah Damar pun berubah, cahaya yang kuat melintas. Kamu melihatnya sendiri, tidak? Ini merupakan catatan sejarah yang ditulis oleh leluhur kami, ucap Oberon. Sebagian besar leluhur kami sudah tak lagi ada di dunia ini. Dan kemudian, Dewa Almid kembali ke planet kami. Mendengar berita itu, dia marah sejadi-jadinya, mengangkat pedangnya dan terbang menembus langit. Imbu Oberon. Setelah itu, dia muncul kembali namun dalam keadaan terluka yang cukup parah. Dia memulihkan tubuhnya di sini. Dan setelah pulih, Dewa Almid pergi dan sejak saat itu dia akan kemari setahun sekali untuk memberi penghormatan pada Raja Daryl. Damar mengernyitkan keningnya. Dari informasi tersebut, ada banyak dugaan yang bisa disimpulkan. Misalnya mengenai kematian Daryl, ada hubungannya dengan Leonor. Cahaya kuat itu tidak perlu diragukan lagi adalah Dewa Matahari. Dewa Matahari dan Leonor bisa memasuki Laut Kekacauan dengan mudah. Leonor adalah sosok berbahaya yang dirasakan Damar saat ini. Sedangkan Dewa Matahari, dia sama berbahayanya karena dia bisa dengan mudah melenyapkan Daryl tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, Blade Berserker kembali dan marah saat mendengar berita itu. Dia pun keluar dari Laut Kekacauan dan membuat cerita seolah Leonor mengkhianati Dewa Matahari sehingga membuat Leonor dikurung di Gunung Binatang Buas. Namun, ada satu hal yang tidak Damar mengerti. Kenapa Blade Berserker tidak langsung memilih untuk membunuhnya? Mendengar penjelasan Oberon, Damar dan Lilia pun saling tatap satu sama lain. Damar tampak merenung sejenak setelahnya. 3 tahun sebelumnya, saat Dewa Almid pergi, apa dia tidak menyampaikan pesan atau kabar lain selain akan membawa kalian pergi dari sini? Tanya Damar. Dia tidak menyebutkan yang lainnya. Jawab Oberon sambil menggelengkan kepalanya. Damar nampak bingung, hatinya serasa jatuh di lembah kegelapan yang dalam. Tapi, tidak dapat dipungkiri jika informasi yang didapatnya kali ini cukup banyak daripada sebelumnya. Informasi yang kamu berikan barusan sangat bermanfaat bagi kami. Damar menarik napas dalam-dalam. Terima kasih semuanya. Dewa Almid pernah mengatakan, semua yang berbahasa sama denganku, adalah teman. Ucap Oberon dengan wajah sumringah. Seorang teman layak untuk dipercaya. Untuk bahasa yang lain, adalah musuh, bunuh adalah jalan terbaik. Tapi, masalahnya aku tidak bisa bahasa mereka, hanya bisa mengucapkan satu kata, pergi. Terlihat jelas jika Oberon berpikir Damar dan yang lainnya adalah orang-orang Big Jade yang berniat melakukan invasi ke planet atau asteroid lainnya. Itu sebabnya kenapa dia menggunakan bahasa alam semesta. Namun, setelah mengatakannya dan mendengar ucapan Damar, dia langsung tidak mengerti. Mari, waktunya makan, tidak perlu sungkan, sahut Oberon kemudian. Damar pun mengangguk. Blar. Tepat pada saat ini, terdengar suara ledakan dari arah luar, seolah-olah pasukan berskala besar dengan bergerak menyerang. Permukaan tanah pun mulai bergetar. Sialan, bedebah itu datang lagi, teriak Oberon dengan kesal. Dia pun meraih parang yang ada di dekatnya. Teman, kalian lebih baik tetap di sini, biar aku selesaikan urusan dengan bedebah sialan itu. Damar dan Lilia sedikit terkejut, tapi mereka mana mungkin memilih untuk bersembunyi. Mereka justru mengikuti dari belakang menuju ke arah luar yurt. Begitu berjalan keluar, tampak sekelompok orang dengan mengendarai binatang buas di kejauhan yang sedang berjalan mendekat. Lagi-lagi Uncomon level, kata Lilia sembari mengerutkan keningnya. Omong-omong, Oberon hanya pemilik dari karakteristik angin biasa, bagaimana cara dia bisa sampai mencapai kekuatan Uncomon level? Mencapai tingkatan Uncomon level sangat susah. Setidaknya harus menerima hukuman dari langit seperti tempo itu, ucap Damar. Karena kondisi lingkungan yang keras, sebagian besar orang-orang yang ada di Laut Kekacauan terlahir dengan kekuatan yang luar biasa. Orang yang dilahirkan dalam lingkungan ini, bisa dibilang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bisa jadi, hanya dengan mengandalkan karakteristik biasa, mereka mampu menahan hukuman dari langit. Kita perlu ikut campur, tanya Lilia. Lihat dulu saja bagaimana situasinya, jawab Damar. Pada saat yang sama di tanah terlantar Dewa, Big Jade, Dewa Matahari memancarkan semburan cahaya. Di tempat seperti tanah terlantar Dewa ini, dia masih tetap menjaga integritas dirinya. Dia bersama Eos menatap ke arah depan bersamaan. Nampak semburan cahaya yang berkedip di sebuah piramida besar Dewa Kekacauan yang sudah runtuh di depan mereka.
Di mana kira-kira dia bersembunyi? Ucap Dewa Matahari dengan senyum licik di wajahnya. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Sahut Eos masih menatap ke kejauhan. Masalah apa? Tanya Helos nampak tenang. Selama bertahun-tahun ini, kalian bertujuh sebenarnya masih terus mengejar Saka bukan? Tanya Eos. Dewa Matahari tidak membantahnya, itu artinya apa yang diucapkan Eos benar. Aku heran, kenapa kalian tidak bersedia melihat kemunculan dewa yang ke-8? Tanya Eos, mulai dari Leonor sampai Saka, kalian selalu seperti ini. Karena, Dewa Matahari memandang ke arah kegelapan yang tak berujung, senyum di wajahnya pun tiba-tiba muncul. Kekuasaan sudah tidak cukup untuk dibagi. Eos yang mendengarkan kata-kata ini langsung mengerutkan keningnya, jadi, kalian tidak membiarkan Titan mencapai level hanya demi kekuasaan. Ini salah satu alasannya, Titan memiliki karakteristik kutukan, dia merupakan ancaman besar bagi kami, dan dia juga telah melakukan banyak kejahatan. Dewa Matahari berkata, namun tentu saja, apapun alasannya, kamu harus membunuh Titan bersamaku. Kamu yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Saka pada masa lalu. Eos tidak menjawabnya, dia malah mengalihkan topik pembicaraan secara mendadak. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tentang hal ini setelah ini. Secercah cahaya keemasan bersinar dalam matanya Helos, dia berkata-kata dengan tenang, Saka bukanlah apa-apa, Saka bahkan tidak memiliki karakteristik unik, Saka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Saka membawa sumber-sumber utamanya planet utama. Eos membalasnya dengan tenang, dan kamu ingin membunuhnya karena kamu takut dia akan mencapai tingkat dewa atau apakah kamu ingin mendapatkan informasi-informasi tentang kampung halamannya dari Saka? Ini semua bukan urusanmu. Helos menjawab, apa yang harus kamu lakukan sekarang, yaitu mengikuti aku, temukan Titan dan selesaikan dia untuk selamanya. Aku dapat membantu kamu, tapi aku perlu inangnya. Eos berkata dengan tenang. Dewa Matahari menatap Eos dalam waktu yang cukup lama, dan tampaknya berupaya untuk memahami niatnya Eos. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sebuah senyuman di wajahnya, baiklah, aku berjanji padamu, aku akan kabulkan keinginanmu. Di sisi lain, Damar sedang berdiri di tengah yurt. Di dalam yurt ini, semua pria dan wanita bergegas keluar pada saat ini. Mereka membawa segala macam senjata, mereka semua ini menghadapi pasukan lawan tanpa sedikit pun rasa takut. Semua orang mengayunkan senjata yang mereka bawa, mereka berteriak dengan suara yang amat kencang. Yang pria dan wanita, yang tua dan muda, mereka semua memegang senjata di tangannya. Tentu saja, kebanyakan dari yang sangat tua dan yang sangat muda tetap berada di dalam yurt. Tampaknya, jika mereka yang di depan telah dikalahkan oleh musuh, itulah saatnya mereka yang tetap berada di dalam tenda harus keluar dan bertarung. Damar dan Lilia berdiri di bagian belakang pasukan, mereka berdua berniat untuk memahami situasinya, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tampaknya, jumlah pasukan lawan jauh lebih banyak daripada mereka, dan pasukan lawan menunggangi binatang buas yang tampak ganas, dan musuh mereka mengenakan baju besi seperti tentara. Musuh mereka berkata dengan bahasa bumi, Oberon, apa kamu masih tidak mau menyerah? Bersambung, 1545. Aku tidak akan menyerah kepada pemberontak, kalian adalah pengkhianat. Yang memberikan kalian kehidupan adalah Dewa Almid, yang kalian hianati. Oberon berteriak, aku tidak akan menerima kompromi kalian, atau membiarkan kalian mengotori tanah suci yang terakhir ini. Oberon, jangan keras kepala. Pasukan tentara yang besar itu berhenti, dan seorang pria yang menunggangi binatang buas maju ke bagian paling depan. Dia menatap kepada Oberon, dan berkata, kami hanya ingin membuat kehidupan rakyat kami menjadi lebih baik, dan kelakuan kami ini tidak bersalah. Itu adalah pilihan kita bersama, dan semua orang memilih untuk menyembah Dewa Matahari. Dia adalah masa depan kita. Lihatlah kepada senjata-senjata yang kita bawa ini. Lihatlah, ini ilmu alkimia kami yang diberikan kepada kami oleh dewa baru kami. Pria itu berteriak, kita semua berada di daratan yang sama, dan kami pun tidak ingin bertarung dengan kalian. Kemarilah, dan menyerah kepada kami. Kami akan membagikan teknik-teknik pertanian yang lebih canggih dari teknik yang kalian miliki pada saat ini, dan juga ilmu alkimia dan teknik-teknik peternakan yang lebih canggih dan lebih sempurna. Aku tidak akan menyerah kepada kalian. Jika kalian ingin membagikan teknik-teknik yang kalian punya dengan kami, lakukan saja. Namun, jika kalian tidak mau berbagi, pergilah dari tempat ini. Tempat ini
adalah tanah penguburan juru selamat kami, dan seperti yang telah dikatakan oleh Dewa Almid, dia akan segera kembali dan membawa kita dari tempat ini. Oberon mengatakan itu dengan suara yang lantang. Pada saat ini, Lilia yang berdiri di bagian belakang pasukan bergumam, jadi ini semua ulah Dewa Matahari. Dari apa yang terjadi, sepertinya iya, Damar menjawabnya. Mereka telah menerima informasi-informasi yang cukup banyak dari pembicaraannya kedua belah pihak. Pada awalnya, planet ini hanya menyembah satu dewa, yaitu Blade Berserker. Blade Berserker telah memberi mereka harapan untuk hidup, dan dia telah mengajari mereka tentang seni bela diri, yang bisa membuat mereka menetap hidup. Namun sekarang, Dewa Matahari tampaknya ikut campur. Bagi manusia-manusia di dunia ini, mereka hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik. Jika Dewa Matahari memang bermaksud untuk membantu mereka, membawa mereka pergi dari tempat ini tidaklah sulit bagi Dewa Matahari dengan kekuatan yang dia miliki. Tetapi Dewa Matahari tidak melakukan hal ini. Dia malah memilih untuk memberikan keuntungan-keuntungan kecil kepada manusia yang ada di planet ini, supaya mereka menyembah dia. Dari semua teknologi-teknologi planet Big Jade yang begitu canggih, dia mengajari mereka mengenai teknik alkimia dan teknik-teknik pertanian. Dan dia membuat mereka menjadi percaya kepadanya. Memang benar, bagi manusia, tujuan mereka hanyalah bertahan hidup. Namun Damar merasa bahwa yang mereka sebut kepercayaan ini, kemungkinan besar berhubungan besar dengan ritual upacara dewanya Blade Berserker. Jika tidak, kenapa Dewa Matahari memilih planet ini dari semua planet yang ada di galaksi Big Jade? Tujuan Dewa Matahari melakukan ini semua sebenarnya juga sederhana, dia ingin menghancurkan semua yang sudah Saka bangun. Dan kedengarannya, planet kecil ini masih ada yang mempercayai Blade Berserker, yaitu suku ini. Jumlah mereka memang tidak banyak, ditambahkan dengan bayi, orang tua dan juga hanya beberapa ribu orang saja. Tapi Oberon tidak takut dengan apapun. Boom! Dengan sebilah pedang yang besar di tangannya, Oberon membuat sebuah garis di depannya, lalu berteriak, "Kalian seperti binatang yang tidak tahu berterima kasih, jika kalian berani melewati garis ini, kalian akan aku bunuh." Oberon, kamu jangan keras kepala. Dewa Almid, dewa yang maha kuasa dan maha tahu. Dibandingkan dengan Dewa Matahari, dia itu bukan apa-apa. Berpaling pada Dewa Matahari lah satu-satunya harapan kami, dan ia telah membawa teknologi-teknologi yang jauh lebih maju kepada kami. Pria itu berteriak, "Sudah 3 tahun dewa kamu yang maha kuasa itu tidak kelihatan, mungkin sudah lama mati. Heva, kamu adalah pengkhianat, kamu tidak pantas membawa nama dia. Jika kalian ingin menyentuh tanah suci yang terakhir ini, kalian harus melewati mayatku. Jika kalian tidak bisa melawanku, maka hari ini adalah hari kematianmu." Suara teriakannya Oberon penuh dengan amarah. Baiklah jika begitu. Di bagian depan pasukan, pria yang bernama Heva itu mengangkat pedang panjang, dan mengarahkan pedangnya kepada Oberon, lalu dia memberikan perintah kepada pasukannya, "Bunuhlah mereka semua, tanpa belas kasihan." Oberon menoleh ke belakang, dia menatap orang-orang di belakangnya dan berteriak, "Tidak menyerah." Mereka hanya beberapa ribu orang, sedangkan jumlahnya pasukan lawan ada puluhan ribu, namun tak satu pun dari mereka itu pengecut. Sampai sini, Lilia melihat ke Damar dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Damar pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Dan memang benar, pada saat Lilia menoleh, Damar telah menghilang dari situ. Pada saat berikutnya, Damar telah muncul di tengah medan perang. "Damar!" Oberon melihat Damar yang tiba-tiba muncul di situ, dia berseru, "Cepat mundur." Oberon benar-benar terkejut. Sebenarnya Oberon tidak tahu betapa kuatnya Damar, tapi dia bisa merasakan bahwa umurnya Damar tidak terlalu tua, jadi menurut Oberon, Damar tidak mungkin sekuat apa. "Serahkan padaku." Damar menoleh ke Oberon, dia tersenyum kepadanya dan berkata, "Dengan obsesi kalian kepada Blade Berserker, kalian layak diselamatkan." "Nak, siapa kau?" Heva yang melihat Damar yang muncul di situ tertawa keras. Damar terdiam sesaat, lalu dia mengangkatkan kepalanya dan berkata, "Aku adalah pengikut Dewa Almid, dia telah mengutus aku untuk memberitahu kalian bahwa dia telah kembali dan dia akan menyelamatkan kalian semua dan membawa kalian dari tanah yang berbahaya ini ke suatu dunia yang damai. Di dunia itu, semua makhluk berhidup damai dan ada teknologi-teknologi yang luar biasa. Setiap orang akan menikmati kehidupan yang baik di sana, yang tua akan dirawat, dan yang muda akan dipelihara.
Kalian semua akan dapat makan dan kalian dapat menghangatkan tubuh kalian. Tidak mungkin, aku tidak percaya, Heva berseru. Semuanya, jangan mendengar omongannya. Kamu adalah pengkhianat, kamu akan menerima hukuman dari dewa. Damar mengatupkan kedua belah telapak tangan, seperti seorang penganut yang sejati. Lilia yang berdiri jauh dari mereka tidak bisa menahan tertawanya ketika melihat Damar melakukan itu. Dan yang dikatakan Oberon, bahwa siapapun yang melewati batas itu akan mati, ini juga merupakan kehendak dewa. Damar berkata dengan ekspresi yang tenang. Bunuh dia. Heva memberi perintah. Bunuh. Habisi. Dengan suara-suara mereka yang menggelegar, pasukannya Heva yang menunggangi binatang buas mulai mendekati Damar. Damar tersenyum. Orang-orang yang berada di paling depan terdiam sesaat. Kekuatan orang-orang ini tidak berbeda jauh, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan kekuatan hukum yang dimiliki oleh Damar? Tiba-tiba, munculnya cairan magma di daerah yang sekitar garis itu. Dan pada saat yang sama, turunnya petir dari atas langit, dan menuju ke daerah sekitar garis itu. Orang-orang yang bergegas ke paling depan segera berubah menjadi abu, dan juga ada yang membeku menjadi pahatan es. Ternyata dia sekuat ini. Wajah Heva mulai memucat. Heva telah mempelajari kekuatan hukum angin. Dia merasa dia bisa menghentikan Damar, namun dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Damar saat ini, yang menggunakan 3 kekuatan hukum sekaligus. Damar bahkan belum menyerang musuh secara fisik, wajahnya masih terlihat santai seperti tadi. Bagaimana bisa? Siapa dia? Wajah Heva menjadi lebih pucat lagi. Bersambung.